Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berada di Masjid Hagia Sophia, sebuah masjid yang dulunya adalah gereja dan tepatnya berubah fungsi itu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, sehingga fungsinya langsung berubah menjadi masjid. Namun kemudian pada saat Turki Utsmani runtuh, dan fungsi masjid ini diubah oleh Kemal Pasha Atatürk menjadi museum. Nah, ini adalah simbol keberhasilan umat, perjuangan panjang untuk menaklukkan Konstantinopel, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang ikut berjuang menaklukkan, merebut Konstantinopel itu. Maka tidak aneh jika sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari ikut ekspedisi pertama kali untuk merebut penaklukan itu, meskipun usianya sudah lanjut. Walaupun demikian, beliau wafat di sini. Beliau ingin dimakamkan di bumi Konstantinopel, ingin mendengar tentara-tentara Islam yang menaklukkan, yang membebaskan Konstantinopel, sehingga kota ini bisa diakses oleh umat Islam dan juga semua agama bebas hidup berdampingan nyaman di bumi Konstantinopel ini. Dengan demikian, ini adalah satu perjuangan umat yang luar biasa, yang dirintis oleh Muhammad Al-Fatih, direncanakan, dirancang betul. Mulai beliau masuk usia yang sangat belia sekali. Bagaimana ketika misalnya malam-malam beliau tidak tidur, ketika itu gurunya mendatangi, melihat satu cahaya dari kamar beliau, dan cahaya itu diikuti ternyata dari kamar beliau, dan beliau waktu itu belum tidur, sedang asik merancang skema untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada waktu itu usianya masih sangat belia sekali, dan akhirnya ketika gurunya mengetahui, beliau bertanya kepada muridnya Al-Fatih, apa yang kamu tulis? Karena pada waktu itu ketika gurunya masuk, kertas-kertas yang dia tulis itu disembunyikan oleh Al-Fatih. Ternyata begitu mengetahui, gurunya juga ikut mendoakan, harus kuatkan niat, harus kuatkan pengetahuan, strategi, teknologi, persenjataan, dan lain sebagainya. Kepemimpinan khususnya. Disitulah kepemimpinan spiritualnya itu yang betul-betul dipersiapkan, karena penaklukan, pengepungan Konstantinopel oleh umat Islam itu berkali-kali selalu gagal, bahkan oleh Romawi Barat dan umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain selalu gagal karena sangat kuatnya benteng yang melingkupi Konstantinopel. Nah, ini adalah berkat kekuatan spiritual yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, mulai Ertugrul, Osman, kemudian Orhan, dan seterusnya. Dan ini adalah mujahid. Bahkan kepahlawanan Ertugrul itu sudah nampak sekali ketika beliau meninggal, hanya mewariskan seorang amir di kesultanan yang wilayah yang terus berkembang dengan cepat, hanya mewariskan sorban yang penuh darah kepada anak-anaknya. Ini adalah simbol perjuangan jihad yang luar biasa. Demikian juga dengan Utsman, ketika mau meninggal, ketika sudah tua gitu, beliau menyertai anaknya yang memimpin peperangan di Bursa. Beliau menunjuk kubah ke arah gereja Hagia Sophia ini.
kamu nanti akan menaklukkan Konstantinopel dan tolong makamkan saya di sana. Meskipun kemudian beliau tidak berhasil dimakamkan di sini karena di situ terjadi ketika yang ditunjuk oleh Utsman itu bukan Masjid Konstantinopel ini, tapi menara-menara yang ada di Bursa. Kalian nanti akan berhasil menaklukkan, dan ternyata berhasil. Orhan berhasil menaklukkan, dan Utsman bin Ertugrul itu berhasil sempat menikmati penaklukan Bursa oleh putranya itu. Demikian juga itu wasiat-wasiatnya luar biasa. Hormati ulama. Karena ulama ini adalah orang yang betul-betul akan membimbing pada kehidupan bernegara yang baik, masyarakat yang lebih teratur, pemerintahan yang lebih bervisi bukan hanya kesejahteraan duniawi tetapi kebahagiaan akhirat. Orang kalau menuju pada target yang lebih tinggi yaitu akhirat, maka dunia ini akan terlewati. Tetapi orang yang hanya mentargetkan pada kemakmuran di dunia, kebahagiaan dunia, target itu belum tentu didapat dan akhirat pasti gagal. Nah, itulah makanya banyak sekali wasiat-wasiat Utsman yang menjadi semacam garis-garis besar haluan negara Daulah Utsmaniyah, yaitu untuk menghormati ulama, menempatkan ulama sebagai pembimbing spiritual, sebagai pembimbing jalannya pemerintahan, dan juga sebagai landasan dasar bagi perjalanan negara, sangat ditekankan terus dan turun-temurun. Bahkan Utsman mengutuk kalau nanti ada anak-anak cucuku tidak amanah, tidak atau mengabaikan ajaran Islam, dia tidak akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Demikian sekilas liputan atau sekilas sejarah tentang latar belakang Daulah Utsmaniyah hingga berhasil menaklukkan Konstantinopel dan mewujudkan gereja ini menjadi masjid yang luar biasa ini, yang menjadi ikon kebangkitan umat Islam dan kejayaannya di masa silam. Inilah sekilas gambaran Daulah Aliyah Utsmaniyah, sebuah daulah yang dipimpin oleh sultan-sultan yang mengetahui rahasia peradaban dan kunci kejayaan. Jadi tidak mengherankan jika dari masa ke masa mereka terus bersungguh-sungguh mengembangkan proyek-proyek keilmuan. Setelah Konstantinopel berhasil dibebaskan, maka Sultan Al-Fatih kemudian mendirikan beberapa pusat studi bagi para cerdik pandai lintas disiplin ilmu. Kemudian di masa Sultan Sulaiman, pengembangan proyek-proyek keilmuan semakin diintensifkan, khususnya di bidang ilmu kedokteran, dan di sampingnya beliau memerintahkan untuk mendirikan rumah sakit yang selalu siap melayani masyarakat. Semuanya ini sudah berkembang pesat di zaman Daulah Utsmaniyah, di saat Eropa belum mengenal apa itu rumah sakit dan peran perawatan medis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.